Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di video Citrak-Citrek edisi latihan ulangan himpunan tahun 2021. Selamat, kalian sudah melewati tahun 2020 ya. Dan sekarang adalah 2020 part 2 ya. Nah, di tahun 2021 ini ada satu bab nih yang bentar lagi harus kalian lalui gitu ya. Harus kalian lewati, harus kalian selesaikan, yaitu apa? Himpunan. Nah, latihan soalnya udah Ustadz kasih ke kalian ya, waktu itu di Zoom. Ya, sekarang Ustadz bakal bahas nih. Jadi kalian tahu apakah hasil latihan kalian benar atau enggak. Terus kalau misalkan ngerasa salah, salahnya di sebelah mana. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 1. Soal nomor 1, perhatikan gambar berikut. Seorang pengusaha melakukan observasi mengenai apa yang orang lebih sering gunakan ketika turun hujan. Berikut merupakan hasil observasi tersebut. Jadi di sini ada 6 nama dari Tony sampai Hafiz. Setelah itu benda yang digunakan saat hujannya ada jas hujan, payung dan jas hujan, ya gitu ya. Jadi mereka milih tuh antara payung atau jas hujan atau keduanya atau enggak dua-duanya. Nah, di sini ada gambarlah diagram fan-nya, lalu foto dan upload hasil gambarmu. Ya, jadi yang pertama, kalian harus gambar dulu tuh diagram fan-nya, terserah mau di platform apapun. Kalau saya sih prefer kalian gambar aja langsung ya. Pakai ini teh sampai pakai tangan, ya, pakai tangan. Lupa ya nama tangan juga apa. Nah, yang pertama, yang pasti di sebuah diagram pen pasti ada sebuah kotak ya. Sebuah kotak. Gitu. Kotaknya buat apa sih? Ini tuh untuk semesta. Kalau bahasa Indonesia S, kalau bahasa Inggris berarti U ya, universe. Nah, lalu di sini bakal ada lingkaran-lingkaran kan? Untuk menentukan lingkaran-lingkarannya, pertama-tama kalian buat aja yang gini ya sebagai acuan awal ya. Jadi selalu buat yang kayak gini dulu. Nanti kalau hasilnya ada sesuatu ya, jadi kalau misalkan salah satu dari ini tidak terisi, nah itu berarti lingkarannya bukan seperti ini. Jadi ini seolah-olah coret-coretan ya, coret-coretan dulu. Tapi kalau misalkan ternyata ini semua keisi, berarti udah itu si diagram fan-nya. Ini tips trik gampang aja dari Ustadz. Jadi ini awalnya kalian bikin yang kayak gini lingkarannya. Kalau tiga-tiganya keisi, berarti itu diagramnya. Kalau ketiganya misalkan ada satu yang gak keisi, nanti kita lihat aja ya seperti apa gambarnya yang seharusnya. Oke, kita sesuaikan ya. Nih di soal selanjutnya, kalau jas hujan diberi label J, payung diberi label P, gitu kan? Nah itu kayak gimana? Itu berarti di sini ngaruhnya ya. Ini J misalkan jas hujan, ini P. Yang pakai jas hujan siapa aja sih? Ini berarti ada si Tony, Tini, Tinu, Tony. Ini di sini jas hujan apa? Jas hujan aja ya, yang jas hujan aja. Ini Fitri. Habis gitu Hafiz. Nah, yang payung aja itu Riri. Terus yang keduanya Ciah. Nah, berarti keisi tuh semuanya ya, si lingkarannya. Ya udah, kalau keisi semuanya mah enak. Jangan lupa titik. Karena titiklah yang menentukan dia apakah anggota atau bukan. Nah, setelah itu kita lihat nih, ada yang outsider yang dia sukanya hujan-hujanan kali ya. Kalau hujan dia nggak pakai payung, nggak pakai jas hujan, atau mungkin dia lebih suka memakai daun talas, entah apapun itu. Yang penting bukan pakai jas hujan ataupun payung gitu ya. Siapa itu? Devan. Nah, Devan ini karena nggak masuk ke lingkaran ini, artinya nggak masuk ke lingkaran yang pakai jas hujan ataupun yang pakai payung, kita simpan dia di luar. Kasihan ya, nggak diajakin ya, bisa sendiri. Dia gak suka pakai payung atau hujan, pakai jas hujan. Nah, jangan lupa kasih titik juga yang menunjukkan bahwa dia itu adalah seseorang satu anggota gitu.
Nah, ini adalah diagram Venn untuk data hasil observasi ya yang disajikan dalam tabel ini. Ini diagram Venn-nya nih, kalian foto, lalu silahkan upload ya ke Google Form-nya. Bagusnya sih kayaknya kalian ngerjainnya di HP, terus kalian foto pakai HP, uploadnya pakai HP. Ya. Tapi kalau misalkan pun kalian nggak punya, nggak ada HP, ya udah pakai apa gitu alat buat foto. Terus kalian kirim dulu ke komputer, habis gitu baru bisa diupload di situ. Nah, tapi yang harus kalian perhatikan adalah, oh ya, ininya ya si diagram Venn-nya harus betul ya. Jadi jangan sampai ada unsur-unsur yang terlewat. Kalaupun kalian bisa bikin misalkan di Corel Draw, di Photoshop, atau misalkan di Paint, atau di PowerPoint, ya itu silahkan saja. Oke, kita lanjut ya. Nah, sudah gini kita jawab nih si pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 7 yang ditanyakan J. Nih ada sesuatu kayak gini nggak tahu apa, terus P. Kalau bintang mah ini karena usah dari Google Form ya, artinya bintang itu yang tidak boleh apa sih? Yang tidak boleh yang harus dijawab lah gitu, yang tidak boleh dipisahkan. Kita setting dulu ya. Nah, coba ada yang tahu nggak simbol antara J sama P itu apa? Oke. Ada yang tahu simbol antara J dan P apa? Lebih keras ya, Mang Dora. Nah, lanjut. Apa sih gaji? Nah, ini artinya irisan ya. Jadi irisan itu gampangnya yang suka dua-duanya. Ya. Both gitu. Ya udah, berarti yang suka dua-duanya ya si Cia. Siapakah anggota J iris P gitu ya? Ya udah, jangan lupa kurung kurawal Cia. Kurung kurawal tutup. Oke, ini kita jadiin referensi. Kita lihat soal selanjutnya. Oke. Ini kok nomor 8 ya? Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting dijawab aja. Sekarang ini ada simbol U ya yang mirip U. Apa sih itu? Nah, itu tuh adalah gabungan. Kalau gabungan berarti semuanya kita tulis. Berarti Tony tulis, Fitri tulis, Hafiz juga tulis, Ciah tulis, Riri tulis. Devan gimana Devan? Ya beda aja lah ya, dia nggak diajakin. Nah setelah itu J kurang P. Kalau J kurang P itu kata kuncinya aku tanpamu. Jadi kita fokus dulu di aku, kita lupakan dia. Jadi kita lihat di J, ini lingkaran J. Kita lupakan sesuatu yang apa ya? Yang berhubungan dengannya. Nah ini yang berhubungan dengannya itu walaupun ini ada di lingkaran J, tapi ada yang berhubungan dengan lingkaran P ini nih, kita lupakan. Ya kita lupakan Ciah, walaupun Ciah itu ada dalam lingkaran J. Ya, jadi kita tulis Tony, Fitri, Hafiz, udah. Oke. Nah kalau gampangnya sih kalau digambar kalian seolah-olah lihat bulan sabitnya ya, bukan lingkarannya. Oke. Nah sekarang P kurang J, berarti fokus dulu di akunya, kan aku tanpamu, fokus dulu di yang pertamanya. Berarti P, kita lihat bulan sabit P. Siapa Riri? Aku tanpamu. Nah, gitulah pokoknya ya. Riri. Oke. Lanjut, komplement J. Komplement J itu selain aku ya, berarti selain lingkaran J, ini selain yang ada di lingkaran J, di sekotakun ini ya, jadi bukan P doang, tapi sekotakun ini kita tutup aja nih. J-nya siapa yang tersisa? Riri dan Devan. Nah akhirnya ya Devan diajakin ya. Riri dan Devan. Oke, sekarang komplement P, berarti P-nya yang ditutup. Berarti tinggal siapa? Tony, Fitri, Hafiz,
dan Devan. Kalau di komplement yang di luar pasti aja masuk ya. Devan punya keuntungan juga nih, walaupun dia nggak milih jas hujan ataupun payung ya. Oke, itulah soal nomor 1. Jadi kalian tinggal ngisi kayak gini, ya kirim ya. Berikutnya ada yang ini kan soal nomor 1. Next kita buang dulu. Oke, sekarang soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Seorang pria parubaya merasa kesal akan sebuah iklan makanan ringan wafer coklat di sebuah televisi ya. Jadi ada iklan yang nyebelin tuh, iklannya tentang wafer coklat. Entah mungkin dia di negara apa, cuman ya dia ngeselin si iklannya. Sehingga ia sangat bertekad untuk membuktikan akan kepopuleran iklan tersebut. Jadi apa sih ini emang seru gitu sih, emang benar iklan teh gini kok nyebelin banget, apakah memang kenyataannya seperti ini? Nah kita lihat saja ya. Berikut hasil wawancara yang ia lakukan untuk membuktikannya. Jadi dia langsung aja wawancara tuh ke teman-temannya, yang dimana teman-temannya juga ini adalah kayaknya kembar 6 ya. Kenapa? Karena namanya Tana, Tini, Tono, Tene, Tunu, Tino. Nah, dan ternyata kalau kita baca data hasil wawancaranya ya, jenis wafer coklatnya kan ini ada dingin, ada langsung, ada dingin dan langsung, ada dingin gitu ya. Terus ada, saya tidak mengerti apa yang kamu katakan, saya alien. Nah ternyata si Tino ini bukan kembar ya, dia adalah penyusup impostor dari dari planet Bekasi mungkin ya. Nah kita lanjutin aja lah ke soalnya aja daripada banyak cincong. Nomor 13, ini gambarlah diagram Venn-nya, lalu foto dan upload hasil gambarmu. Nah kayak tadi lagi ya, berarti kita bikin dulu diagram Venn-nya. Seperti biasa kotak. Sekarang warna merah, nggak apa-apa, kita gantian. Kotak, ya ini S gitu ya. Seperti biasa harus seperti itu ya. Ini ada lingkaran, ada lingkaran. Kita tandain, ada dingin, ada langsung. Ini nggak tahu iklan apa nih. Ada dingin, ada langsung. Nah, kita lihat nih yang suka dingin aja siapa nih? Tana, Tana ya, Tana. Bis gitu. Tini langsung masuknya di sini, Tini. Nah, Tono suka keduanya ya, tulis di tengah. Kecil lagi nih tulisannya, ya. Biarin, Tono. Terlihat ya, anggap aja bagus ya. Habis itu Tene dingin. Tunu juga dingin. Habis gitu Tino nggak suka, keduanya kita asingkan dengan warna yang lain ya. Tino nih. Oke, jangan lupa kasih titik ya, kalian harus selalu ada titik nih untuk menunjukkan dia tuh anggota. Tino juga kasih. Nah, kita lihat ini kan seperti biasa ya. Ini adalah kotretan awal. Kalau misalkan di antara ini ada yang tidak terisi, berarti bukan ini diagramnya. Tapi karena yang terisi, berarti ini kotretannya jadi kenyataan. Nah inilah yang kalian foto dan upload di sini. Oke, kita lanjut aja karena udah pembahasan tadi di yang soal nomor 1. Ini D iris L, berarti kita lihat nih yang beririsan, yang suka dua-duanya. Siapa sih? Tono. Nah berarti seperti biasa pakai kurung kurawal dulu guys. Pakai kurung kurawal, tulis Tono. Kurung kurawal lagi. Kita jawab soal selanjutnya. Nah, gini ya. Nah, duel. Tadi kelihatan nggak ya? BTW, belum teh. Nah, D gabung L. Ini bukan U ya. Ini adalah hanya ini fata morgana, ini bukan U, ini gabung maksudnya, simbol gabung. Nah siapa aja ya, tulis semuanya ya yang ada di lingkaran, tapi si Tino nggak diajakin karena dia alien ya. Tana, Tene, Tunu, ditulis semua yang ada dalam lingkaran ini ya. Tunu, apa sih, Tono ya, Tono. Tulisan sendiri nggak kebaca lagi kan, kecil lah. Tono sama Tini. Nah ini. Sekarang D kurang L, aku tanpamu ya, tadi yang bulan sabit. Berarti Tana. Fokusnya di yang depan dulu ya, yang si D ini nih. Tana, Tene, Tunu. Lalu
L kurang D, fokusnya di L yang ini ya, yang bulan sabit ini. Aku tanpamu, jadi lingkaran L tanpa ada unsur-unsur yang si D. Kita lupakan saja D di sini. Jadi jawabannya Tini. Setelah itu ya komplement enak ya. Komplement D berarti kita tutup D. Hasilnya tinggal si Tini dan Alien. Tini dan Tino. Lalu yang nomor selanjutnya komplement L, kita tutup L ya, kita tulis Tana, Tene, Tunu, dan si Alien. Ya seperti itu, gampang ya sebenarnya kalau kalian udah ngerti mah dah gini-gini doang. Oke lanjut, kita buang dulu. Ini nih bukan tabel nih. Nomor 3 ya, kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui S bilangan asli sampai 12. A bilangan ganjil positif sampai 10. P bilangan faktor dari 12. Nah, kita harus tahu dulu siapa aja sih anggota S, siapa aja anggota A, siapa aja anggota P. Kita tuliskan saja di sini untuk langsung ya, kita langsung di sini tulis siapa aja nih anggota-anggotanya. Ingat, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti ya udah si S ini 1, 2 karena capek ya, titik 3 artinya, dan seterusnya sampai 12. Seperti itu. Lalu yang A ini bilangan ganjil positif, berarti sampai 10 ya. 1, 3, 5, 7 dan 9 ya. Oke, setelah itu yang P bilangan faktor dari 12. Nah, untuk faktor ini sebenarnya gampang ya. 12 itu perkalian apa aja sih? Kita mulai dari 1. 1 kali berapa hasilnya 12? 1 kali 12. Kalau 2 kali berapa hasilnya 12? Kok kali sih? 2 guys. 2 kali berapa hasilnya 12? 6. Kalau 3? 4. Kalau 4, 3. Baik lagi tuh. Nah, kalau udah balik lagi berarti cukup sampai sini. Ya kalau udah ternyata pas 4 di sini kan 3. Oh, mirip kayak ini nih. Ya udahlah sama aja, 4 kali 3, 3 kali 4 sama aja. Nah, inilah faktor-faktor dari 12. Kita tuliskan angka-angkanya guys. 1 ya kita urutkan biar bagus. 2, 3, 4, 6 dan 12. Ya, inilah adalah anggota-anggota dari himpunan apa sih namanya nih? Ya ini ya si himpunan ini. Nah, dari sini yang pertama, kita lanjut. Buatlah diagram Venn. Lagi-lagi kita harus buat diagram Venn ya. Seperti biasa, diagram Venn itu pasti kotak. Ini kotak. Dan lingkaran 2 gini. Ya. Setelah itu di sini ada kotak di sini. S di sini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke masukin, kita harus lihat dulu ya. Karena S itu kan semesta nih, yang ini semesta ya. Ini semesta. Kalau semesta kita jangan ajakin, kita banding-bandinginnya antara A sama P. Kita banding-bandingin antara A sama P, mana aja sih huruf anggota yang sama. 1 sama tuh. 3 sama. Udah. Ya jadi tulis di sininya. Ya ini karena udah ketahuan ya, ini A ini P, ya udah ini A, misalkan ini P. Jadi kita tulisnya yang sama dulu. 1 sama 3. Anggota-anggota yang sama, yang artinya ada di dua-duanya. Setelah itu sisanya kita tulis 5, 7, 9, 5, 7, 9, jangan lupa titik. Setelah itu 2, 4, 6, 12. 2, 4, 6, 12. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini, kan ini semestanya itu antara 1 sampai 12. Kita lihat dari 1 sampai 12 yang belum kepake di sini siapa? Siapa ya? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 belum ada tuh. 8 kita tulisin di luar.
lingkaran tapi masih dalam semesta ya. 8, 9, 10 nggak ada tuh 10. 11 juga nggak ada. Bebas ya mau dimanapun sebenarnya. Yang penting di luar lingkaran tapi masih di dalam kotak. Ya. Nah, ini ya. Beres. Ini yang kalian foto dan upload. Lalu setelah tahu diagram V-nya seperti apa, kita jawab deh si pertanyaan-pertanyaannya. A iris P ya udah yang di tengah ya. 1 dan 3 pakai 2 3. Setelah itu gabung, kalau gabung tulis semua ya. Kita urut aja biar bagus. 1 2 3 4 capek 5 6 7 8 nggak ada, 9 10 nggak ada, 11 nggak ada, 12. Ini ya, jadi semua yang ada dalam lingkaran ini kita tuliskan, tapi kita urut biar bagus ya. And then, nah ini. Nah kita jadi patokan, sip. A kurangi P, nah, bulan sabit ya, bulan sabit. Berarti ini 5, 7 dan 9. Fokusnya di A ya, bulan sabit A berarti. Kalau P kurangi A berarti bulan sabit P gitu. Kalau nggak sih fokus saja ke P-nya lah. P dikurangi yang sama dengan unsur dari si A. Itu definisi awalnya. Jadi 2, 4, 6 dan 12. Komplement A gampang ya, tinggal ditutup aja A-nya ya. Tulis yang tersisa. Siapa aja sih? 2, 4, 6, 12, 8, 10, 11. Lupa harusnya diurut ya. Kita urut lah yang komplement P. Komplement P. Oke. Kita tutup yang P, kita tulis sisanya ya. 5, 7, nah, kita urut 8, 9, 10 dan 11. Oke, seperti itu ya. Lanjut, kita buang lagi nih. Nah, ini favorit nih. Oke. Kita ke soal nomor 4 ya. Nah, diketahui huruf penyusun kata envelope, amplop ya, amplop. Terus lope sama pollen. Nah, ingat kalau yang kayak gini kan huruf penyusun itu kalau ada 2 nggak usah ditulis dua-duanya ya, satu aja ya. Jadi kalau envelope berarti N V. Nah, ini kan ada I lagi, lagi, nggak usah ditulis lagi, langsung L O P. Ya, ini lagi, ini ada yang sama nggak usah ditulis. Jadi yang sama ini kan ada 3 ya, tulisnya cuma satu aja. Terus love ya udah, kalau kan gak ada yang sama tulisnya semua. Love love. Oke. Pollen juga nggak ada yang sama ya. POL koma dan N. Oke. Pollen. Nah, kita seperti biasa kayaknya ya, soalnya tuh buat diagram Venn. Kita buat diagram Venn-nya. Kita bikin coret-coretan dulu nih. Nah, pakai yang ungu lah. Di sini aja lah. Ya. Bagus. Yalah, bagus ya. Seperti biasa, kotak. Ada 2 lingkaran di sini. Yang saling beririsan ya. Itu ada R, ada T. Nih kita lihat dari sini aja. R, T. Ini sini S. Nah, seperti biasa kita lihat dulu mana yang sama nih. L sama, O sama, E sama. Kita langsung tulis di tengah. L O E, lo. Ya, ini yang sama. Nah, sisanya kita tulis di yang samping ya. Ini R, sisanya V. Jangan lupa titik. Kalau di T sisanya P dan N. Karena ini keisi semua, berarti emang gini ya si ininya, si diagramnya.
Nanti kita latihan kalau ternyata ada yang nggak keisi salah satu, ini gimana ya. Nah, selanjutnya ada nggak nih di sini yang nggak kepake? E kepake, N kepake, V kepake, L kepake, O kepake, P juga kepake. Oh, berarti nggak ada yang nggak kepake ya. Ya udah gini si diagram Venn-nya. Kalau ada yang nggak kepake kayak tadi, tulis di luar lingkaran tapi masih dalam kotak. Langsung aja jawab pertanyaannya. R iris T, ya udah yang di tengah ya, yang sama L O E. R gabung T, tulis semuanya guys. Ini juga harusnya sih diurut ya, cuman biarin aja lah, kita ini nggak usah diurut lah. V L O E P dan N. Oke. Kita ke soal selanjutnya. Nah, ini ya. R kurang T. Aku tanpamu. R kurang T, fokusnya di R ya, bulan sabit R. Berarti V doang kan? V. Kita lupakan unsur-unsur yang mirip dengan T. Kalau T kurang R, berarti lihat lingkaran T, kurangin unsur-unsur yang sama dengan R. Berarti sisanya PN. Komplement T, kita tutup si T, sisanya V. Ini tutup, sisanya V kan. Kalau yang komplement R kita tutup, sisanya PN. Oke, nah beres ya. Ini keempat soal di soal Google Form latihan yang udah dikirimin ke kalian. Kalau misalkan belum nyobain kalian tapi udah lihat video ini, nggak apa ya, lihat aja terus habis gitu kerjain lagi tapi tanpa lihat jawaban dari video ini ya. Dicobain sendiri itu semoga lebih berfaedah buat kaliannya nanti ya. Nah, sekarang kita belajar nih gimana kalau ternyata setelah kita kotret, nah kita kan selalu bikin gini ya kotretannya ya. Setelah kita kotret gini, kita kotret S ya, misalkan di sini AB lah biar gampang lah, ribet amat ya. Kotret ternyata di sini ada angka 1 misalkan. Ada angka 2. Di sini ada angka 3. Udah aja gini. Misalkan di sini ada angka 4. Oke lah 5, satu lagi biar balita. Apa sih? Nah, ini kan ada yang nggak keisi nih di tengah. Kalau tengahnya nggak keisi, bukan gini diagramnya. Ini kan coret-coretan ya. Kalau semuanya keisi, alhamdulillah berarti emang ini jawabannya. Kalau nggak keisi, kita rubah. Jadinya sama kotaknya mah ya. Sininya S, di sininya. Nah, lingkarannya seperti apa? Kalau di tengah nggak ada, itu berarti lingkarannya dia berpisah dia. Ngisah gitu. Di sini A, di sini B. Ya. Nah, berarti ya udah tulis di sini 1 2. Jangan lupa titik 3 4 5. Dah. Jadi fungsinya kotretan ini biar tahu yang sebenarnya ya. Seperti ini. Nah, gimana kalau misalkan setelah kita kotret, ini kan misalkan S, ini contoh ya. Ini kotretan kita, ini A, ini B. Ternyata di sini ada angka 1, di sini ada angka 2, di sini ada 3, di sini ada 4, di sini ada 5. Nah, gini. Setelah dikotret di sini nggak ada. Nih, di sini nggak ada. Ya udah, kita buat yang aslinya. Kayak gimana sih yang kayak gini? Di sini S seperti biasa. Nah, karena sebenarnya seolah-olah ya si ini nggak kepake dan si ini seolah-olah ada di dalam A, ya udah kita buat yang besar dan yang kecil. Gitu. Ini A, ini B. Siapa aja anggota A? 1 2 3 4 ya, karena 3 4 itu termasuk lingkaran A juga. Tapi 1 2 di sini, 3 4 di sini. 5-nya di luar ya.
Gitu ya. Begitupun kalau misalkan yang kosongnya di A, berarti yang B-nya yang besar, A-nya yang kecil di dalam. Nah, gitu aja sih materi latihan ya, pembuatan diagram Venn untuk latihan ya. Biar kalian ngerti ya selebihnya selain ini ada ya materi-materi lain kayak himpunan tuh apa, himpunan kosong tuh kayak gimana, himpunan bagian ada gitu ya. Setelah itu ya ini pembuatan diagram Venn. Terus operasi itu yang ini nih yang kurang, komplement ya, gabung, iris, itu operasi gitu ya. Nah itu silahkan kalian pelajari lagi. Ini adalah sebagian dari pembahasan itu ya. Jadi silahkan semangat belajar. See you in the next meeting. Thank you. Let's recite hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.